Berhenti menunggu perubahan. Dan mulailah menjadi versi terbaik dirimu sekarang juga. Dalam video ini, kamu akan mengetahui cara manifestasi cepat, meningkatkan vibrasi energi positif dalam sekejap, dan menciptakan realitas impian dengan kekuatan pikiran sadar dan bawah sadar. Ini adalah tentang bagaimana spiritual, fisika kuantum, neuroplastisitas, bertemu dalam kesatuan dan keterhubungan dalam pembentukan realitas dari kesadaran manusia. Ini adalah bagaimana cara menjadi diri masa depan, tanpa harus menunggu waktu yang sempurna. Ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah transformasi spiritual, dan perjalanan kesadaran diri yang akan mengubah hidupmu. Ikuti hingga akhir. Jangan lewatkan bagian kecil dari video ini, karena ini adalah momen penting dalam hidup. Mungkin ada suatu momen, mungkin momen ini, di mana sesuatu di dalam dirimu berbisik. Waktunya sekarang. Bukan besok. Bukan ketika keadaan menjadi lebih baik. Bukan ketika kamu merasa lebih siap, lebih memenuhi syarat, atau lebih sembuh. Momen itu adalah sekarang. Dan semakin lama kamu menunggu, semakin keras kehidupan menggema kembali kepadamu. Dengan pertanyaan yang sama. Berapa lama lagi kamu akan menunda dirimu untuk menjadi? Mari kita mulai dengan sebuah kebenaran berani. Kamu bukan sedang menunggu alam semesta. Alam semestalah yang sedang menunggu dirimu. Bagi banyak orang, menunggu telah menjadi sebuah kebiasaan. Bentuk sabotase diri yang halus, namun nyaman. Kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu akan memulai nanti, setelah rasa takut hilang, setelah rencana lebih jelas, setelah seseorang memberimu izin. Tapi aku ingin menantangmu. Bagaimana jika rasa takut itu sebenarnya adalah undangan? Bagaimana jika kejelasan justru datang setelah kamu melompat, bukan sebelumnya? Bagaimana jika tindakanmulah yang justru mengaktifkan jalan ke depan? Kebenarannya adalah, sebagian besar penundaan hanyalah ketakutan yang menyamar. Ketakutan bahwa kamu belum cukup baik, ketakutan bahwa kamu akan gagal, ketakutan bahwa dunia belum siap untuk menerima siapa dirimu yang sesungguhnya. Namun inilah paradoksnya. Semakin lama kamu menunda untuk menjadi dirimu yang seutuhnya, semakin kamu menegaskan ketakutan itu. Karena sinyal energi yang kamu pancarkan adalah, saya belum siap. Dan karena alam semesta sangat responsif, ia memantulkan kembali sinyal itu kepadamu dengan tepat. Lihatlah, kehidupan tidak merespons keinginanmu. Kehidupan merespons energimu. Dan energi ditentukan oleh identitasmu. Maka pertanyaannya bukanlah apa yang saya inginkan, tetapi, siapa yang sedang saya wujudkan? Menjadi, tidak dimulai ketika kamu mencapai tujuanmu. Menjadi dimulai ketika kamu selaras dengan tujuan itu. Otakmu tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan sangat jelas. Setiap kali kamu melatih pikiran, emosi, dan perilaku diri masa depanmu, otakmu membangun pola-pola tersebut seolah-olah semuanya sedang terjadi saat ini juga. Jalur-jalur saraf baru mulai terbentuk. Hormon-hormon berubah, gen-gen diekspresikan secara berbeda. Biologi tubuhmu mulai selaras dengan identitas baru. Ini bukan sekadar filsafat. Ini adalah neuroscience. Maka izinkan aku bertanya, siapa dirimu jika kamu berhenti menunggu? Apakah kamu akan berbicara dengan lebih yakin? Apakah kamu akan melangkah di dunia ini dengan lebih penuh niat? Apakah kamu akan memancarkan kehadiran yang berkata, saya tahu siapa diri saya, dan saya tahu apa tujuan saya di sini? Versi dirimu itu sudah ada dalam potensi di medan kuantum. Namun untuk bertemu dengan dirinya, kamu harus menjadi dirinya, bukan nanti. Bukan suatu saat nanti, tapi sekarang. Karena inilah hukum universal. Medan kuantum tidak merespons keraguanmu. Medan itu merespons perwujudanmu. Pikirkanlah, berapa kali kamu pernah merasakan tarikan dari dalam, percikan inspirasi, gambaran tentang sesuatu yang lebih besar, hanya untuk kemudian menciut kembali ke dalam cerita lama? Saya akan menunggu sampai saya punya lebih banyak waktu. Atau, setelah saya menyelesaikan kewajiban ini. Atau, mungkin bulan depan,
saat keadaan lebih tenang. Namun kenyataannya, keadaan tidak pernah benar-benar menjadi tenang, bukan? Momen sempurna yang kamu tunggu, itu tidak pernah ada, karena transformasi tidak terjadi nanti. Transformasi terjadi sekarang. Perubahan membutuhkan urgensi, bukan kepanikan, tetapi kehadiran. Jika kamu terus menunda evolusimu, kamu sedang mengajarkan otakmu bahwa keamanan itu terletak pada ketidakberubahan. Dan otak, karena sifat efisiensinya, akan terus mendaur ulang pikiran, emosi, dan perilaku lama, selama kamu terus memperkuat identitas lama. Menunggu, menciptakan lingkaran, menjadi, memutuskan pola. Kamu bisa menghabiskan seluruh hidupmu, merasionalisasi alasan-alasan mengapa kamu belum siap. Atau kamu bisa memutuskan, di sini, dan sekarang, bahwa kesiapan bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang diciptakan melalui tindakan. Inilah yang aku katakan, gerakan mengubah emosi. Saat kamu membuat keputusan baru dan mengambil langkah baru, kamu mengirimkan sinyal baru ke otak, dan kamu mengganggu sirkuit saraf lama yang membuatmu terjebak di masa lalu. Tindakan mengubah otak lebih cepat daripada pikiran semata. Setiap kali kamu berperilaku seperti dirimu di masa depan, otakmu mulai mempercayai bahwa kamu memang sudah menjadi orang itu. Dan tebak apa? Alam semesta pun mempercayainya. Kamu bukanlah cermin yang pasif yang mencerminkan keadaan sekitarmu. Kamu adalah magnet yang aktif yang menarik realitas melalui keadaan keberadaanmu. Ketika kamu berjalan di dunia dengan memancarkan kepercayaan diri, kelimpahan, rasa syukur, dan kejernihan, kehidupan akan menggema kembali dengan kualitas-kualitas itu kepadamu. Namun, ketika kamu mewujudkan keraguan, kekurangan, atau ketidakpastian, itulah yang menjadi tanda getaranmu. Dan realitas pun mencocokkan sinyal itu dengan presisi yang luar biasa. Alam semesta tidak bingung oleh kata-katamu. Alam semesta merespons energimu. Kamu bisa mengatakan bahwa kamu menginginkan perubahan, tetapi jika energimu terjebak dalam ketakutan, penghindaran, dan sabotase diri, maka hidupmu akan mencerminkan itu. Karena itulah, menjadi bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang selaras dengan frekuensi keberadaan yang lebih tinggi di mana kamu menjadi. Pikiranmu, emosimu, tindakanmu, semuanya harus berbicara dalam bahasa yang sama. Dan bahasa itu harus cocok dengan kehidupan yang kamu katakan kamu inginkan. Lalu bagaimana kamu memulainya? Kamu memulainya di pagi hari, sebelum dunia menjadi bising, sebelum masa lalu menyelinap masuk. Setiap hari, sebelum kamu memeriksa ponselmu atau mengingat kekhawatiranmu, luangkan waktu sejenak untuk menjadi orang yang kamu ingin menjadi. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana perasaan versi masa depan saya hari ini? Apa yang akan mereka pikirkan hari ini? Apa yang akan menjadi fokus mereka hari ini? Bagaimana mereka akan bersikap menghadapi momen ini? Visualisasikan dirimu. Lihatlah dirimu berjalan ke dalam kehidupanmu dari keadaan itu. Bernapaslah seolah-olah kamu sudah menjadi orang itu. Rasakan emosi, seolah-olah kamu sudah memiliki kehidupan yang kamu impikan. Semakin jelas kamu merasakannya, semakin kuat otakmu menghubungkan pola-pola itu. Semakin konsisten kamu melakukannya, semakin tubuhmu menjadi akrab dengan keadaan emosional baru itu. Dan semakin akrab keadaan itu, semakin alami bagimu untuk bertindak dari sana. Inilah bagaimana realitasmu bergeser. Dari berharap, menjadi mengetahui. Dari berangan-angan, menjadi orang yang Anda inginkan. Alam semesta mendengarkan, bukan pada fantasi-fantasimu, tetapi pada frekuensimu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, kamu hanya perlu menjadi hadir. Kamu tidak perlu tahu persis bagaimana semuanya akan terungkap. Kamu hanya perlu menjadi versi dirimu yang akan melangkah menuju impian itu dengan keyakinan. Dan apa yang terjadi saat kamu melakukannya? Medan kuantum mulai bergerak. Realitasmu bergeser. Peluang-peluang kecil mulai muncul. Orang-orang yang tepat muncul. Sumber daya selaras.
ide-ide mengalir. Bukan karena kamu beruntung, tetapi karena energimu akhirnya selaras dengan apa yang telah kamu minta. Kamu tidak lagi mengirimkan sinyal campuran. Kamu telah menyetel dirimu ke frekuensi keinginanmu, dan alam semesta tidak bisa tidak untuk merespons. Tapi izinkan aku memberitahumu apa yang tidak direspons oleh alam semesta. Alam semesta tidak merespons penundaan, tidak merespons penantian, tidak merespons siklus persiapan dan penundaan yang tiada akhir. Menunggu adalah zona nyaman yang dipoles dengan citra baik. Ia mengatakan bahwa kamu bertanggung jawab, strategis, hati-hati. Tetapi di baliknya, ia adalah perlawanan yang menyamar sebagai logika. Jika kamu selalu menunggu kondisi yang sempurna, kamu menjadi tawanan dari kondisi. Tetapi ketika kamu mulai menjadi, kamu menjadi pencipta kondisi. Inilah perbedaan antara hidup sebagai reaktor dan hidup sebagai kreator. Reaktor menunggu sesuatu untuk berubah, sedangkan kreator menjadi perubahan itu sendiri, dan hidup pun beradaptasi. Jadi, sekali lagi aku bertanya, siapakah dirimu saat ini? Apakah kamu versi dirimu yang sedang menunggu, atau versi dirimu yang menjadi? Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Kamu tidak perlu menunggu jalannya menjadi jelas. Yang kamu butuhkan hanyalah membuat satu keputusan, satu pilihan baru, satu pergeseran energi. Dan begitu kamu melakukannya, medan itu akan merespons. Karena bahwa ia selalu merespons. Karena kenyataannya adalah ini. Semesta tidak sedang menunggu versi sempurna dari dirimu. Semesta sedang menunggu versi dirimu yang hadir saat ini, untuk terbangun dan melangkah maju. Kamu tidak diwajibkan untuk memahami segalanya. Kamu hanya diwajibkan untuk memulai. Medan kuantum menghargai momentum. Ia menghargai keselarasan. Ia merespons tindakan berani dan sadar untuk memilih siapa dirimu, bahkan sebelum ada bukti fisik yang terlihat. Saat kamu berhenti menunggu dan mulai menjadi, kamu mengubah biologi, kimia, frekuensimu, dan energimu, dan semesta akan mendengarkan. Maka, tarik napas dalam-dalam, di sini, dan sekarang. Dan putuskan, siapakah yang siap kamu wujudkan hari ini? Karena, di saat kamu berhenti menunggu, di saat kamu memutuskan untuk menjadi pribadi yang sudah memiliki apa yang kamu cari, segalanya berubah, realitas membengkok, hidup tersusun ulang. Dan semesta mulai memperhatikanmu dengan cara-cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Sinyalnya sudah dikirimkan. Sekarang giliranmu untuk bergerak. Berhenti menunggu, mulailah menjadi, semesta sedang mendengarkan. Kamu mungkin berpikir bahwa pikiranmu bersifat pribadi, emosimu tidak terlihat, dan dialog batinmu sunyi dari dunia di sekitarmu. Namun, sebenarnya tidak demikian. Setiap pikiran yang kamu pikirkan, setiap emosi yang kamu rasakan, setiap keyakinan yang kamu pelihara, semuanya adalah siaran energi, sebuah sinyal, sebuah frekuensi yang terus-menerus dipancarkan ke semesta, baik kamu sadar maupun tidak. Kamu selalu menyiarkan sesuatu. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang kamu siarkan saat ini? Kamu adalah menara pemancar hidup. Energimu adalah sinyal yang menjangkau jauh melampaui tubuh fisikmu. Ia tidak terkurung di dalam dirimu, tetapi memancar keluar, seperti cahaya dari sebuah lampu, seperti suara dari sebuah pengeras. Semesta, yang selalu sadar dan peka, menangkap sinyal itu dan memantulkannya kembali kepadamu. Bukan sebagai hukuman, bukan pula sebagai hadiah, melainkan sebagai resonansi. Dunia luar merespons dunia dalammu. Bukan karena apa yang kamu katakan ingin kamu miliki, melainkan karena siapa kamu saat ini. Mari kita masuk lebih dalam. Energi adalah informasi. Setiap pikiran membawa frekuensi. Setiap emosi memiliki getaran yang dapat diukur. Ketika pikiran dan emosi bersatu, mereka menciptakan medan informasi yang mengelilingimu. Inilah tanda tangan energimu secara pribadi. Dan seperti stasiun radio, frekuensimu menentukan apa yang kamu selaraskan. Jika kamu memancarkan kecemasan,
kamu akan beresonansi dengan hasil-hasil yang sesuai dengan keadaan itu. Kekacauan, konflik, tekanan. Jika kamu memancarkan rasa syukur, kamu akan menarik momen-momen keselarasan, sinkronisitas, dan perluasan. Tanda tangan energimu menjadi undangan bagi masa depanmu. Kita tahu dari fisika kuantum bahwa segala sesuatu adalah energi. Aku, kamu, lingkunganmu, pengalamanmu, semuanya adalah medan informasi yang bergetar dan saling berinteraksi. Kita juga tahu bahwa energi itu bersifat magnetik. Ia menarik apapun yang frekuensinya selaras dengannya. Jadi jika pikiran dominanmu berakar pada ketakutan, kekurangan, atau keraguan diri, kamu akan menjadi magnet bagi lebih banyak realitas seperti itu. Bukan karena hidup itu kejam, melainkan karena hidup itu akurat. Hidup mencerminkan apa yang kamu siarkan. Inilah sebabnya mengapa keinginan saja tidak cukup. Kamu bisa menginginkan kesuksesan, kelimpahan, cinta, tetapi jika energi dominanmu berakar pada aku tidak layak, atau itu tidak mungkin untukku, maka frekuensimu tidak selaras dengan keinginanmu. Semesta mendengar sinyalmu, bukan kata-katamu. Kamu menarik bukan apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang kamu siarkan sebagai kenyataan. Mari kita gunakan sebuah analogi. Bayangkan semesta sebagai ladang tak terbatas dari stasiun-stasiun seperti saluran di radio. Setiap frekuensi membawa lagu yang berbeda, realitas yang berbeda. Kamu tidak perlu mengejar stasiun yang benar. Kamu hanya perlu menyesuaikan dirimu dengannya. Ketika pikiran, emosi, dan tindakanmu selaras dengan frekuensi dari apa yang kamu inginkan, kamu menjadi sinyal itu sendiri, dan lagu dalam hidupmu mulai berubah. Tubuhmu memainkan peran penting dalam ini. Jantung dan otakmu memancarkan medan elektromagnetik yang dapat diukur beberapa meter melampaui tubuh fisikmu. Ketika jantung dan otakmu selaras, ketika kamu berada dalam keadaan koheran, sinyalmu menjadi kuat, stabil, dan jernih. Bayangkan koheransi seperti menyetem gitar. Ketika semua senarnya selaras, suaranya indah dan beresonansi. Tetapi ketika satu senar saja fals, seluruh akord menjadi sumbang. Hal yang sama berlaku untuk energimu. Pikiran dan emosi yang tidak selaras menciptakan gangguan, kebisingan statis dalam sinyalmu. Itulah mengapa koheransi adalah salah satu praktik paling kuat yang bisa kamu kembangkan. Ketika hatimu dipenuhi rasa syukur, apresiasi, atau cinta, dan pikiranmu fokus pada visi, tubuhmu mulai memancarkan sinyal yang koheran. Dan koheransi itu bersifat magnetik. Ia memagnetkan pengalaman-pengalaman yang selaras dengan kejernihan dan keharmonisannya. Ini bukan sihir. Ini adalah biologi dan energi dalam irama. Entrainment, prinsip ilmiah, di mana satu frekuensi secara alami akan menyinkronkan diri dengan frekuensi lain seiring waktu. Bayangkan bagaimana sebuah ruangan penuh jam berdetak, akhirnya berdetak serempak. Atau bagaimana detak jantung mulai selaras dalam momen koneksi bersama. Energimu memengaruhi orang lain. Ketika kamu memasuki sebuah ruangan dengan getaran koheran yang tinggi, kamu secara halus mengundang orang lain untuk selaras dengan frekuensi itu. Sebaliknya, ketika kamu berada di sekitar orang-orang yang memancarkan ketakutan atau kemarahan, medamu dapat tertarik ke dalam sinyal mereka, kecuali kamu tetap sadar, selaras, dan tertambat pada dirimu sendiri. Maka, tanyakan pada dirimu sekarang, apa keadaan emosional dasarmu? Apakah keadaan dominanmu frustrasi, kekhawatiran, atau rasa bersalah? Ataukah kepercayaan, sukacita, dan rasa syukur? Kamu tidak perlu menghakimi dirimu sendiri. Ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang menjadi sadar. Karena, pada saat kamu menjadi sadar akan sinyalmu, kamu merebut kembali kekuatan untuk mengubahnya. Kamu bukan korban dari getaranmu. Kamu adalah penciptanya. Kamu bisa mulai mengubah energimu hari ini. Begini caranya. Pertama, mulailah dengan pengamatan. Habiskan satu hari hanya untuk memperhatikan pola emosionalmu. Tanpa menghakimi, hanya menyaksikan. Saat kamu bangun, apa pikiran pertamamu? Saat sesuatu yang tak terduga terjadi, bagaimana reaksimu?
Cerita apa yang kamu ceritakan pada dirimu tentang hidupmu, tentang masa depanmu, tentang harga dirimu? Inilah siaran energimu saat ini. Kenalilah dengan akrab. Selanjutnya, mulailah pagimu dengan niat yang jelas. Sebelum meraih ponselmu atau terjun ke dalam rutinitas dan tanggung jawab, luangkan 5 menit dalam keheningan. Bernapaslah, pusatkan dirimu, lalu tanyakan pada diri sendiri, energi apa yang ingin aku pancarkan hari ini? Pilihlah dengan sengaja. Mungkin itu kepercayaan diri, ketenangan, atau kebahagiaan. Apapun yang kamu pilih, rasakan itu di tubuhmu, seolah-olah sudah menjadi nyata. Biarkan energi itu bangkit dari dalam dirimu. Inilah frekuensi barumu. Rasa syukur adalah salah satu cara tercepat untuk meningkatkan energi. Saat kamu merasa bersyukur, kamu sedang memberitahu alam semesta, aku sudah memilikinya. Frekuensi memiliki, bukan kekurangan, akan menyelaraskanmu dengan lebih banyak penerimaan. Karena itu, mulailah menulis jurnal rasa syukur setiap hari. Namun jangan sekadar membuat daftar. Rasakan setiap hal yang kamu syukuri. Biarkan tubuhmu terbiasa dengan keadaan apresiasi. Napas juga merupakan pintu masuk lainnya. Napasmu adalah jembatan antara kesadaran dan ketidaksadaran dirimu. Saat kamu bernapas perlahan dan dalam, kamu mengatur sistem saraf, mengurangi hormon stres, dan membawa dirimu ke dalam kehadiran. Kehadiran adalah tempat lahirnya kekuatan. Saat kamu hadir sepenuhnya, kamu dapat memilih energimu, alih-alih bereaksi dari pola lama. Perubahan besar lainnya adalah menyelaraskan pikiranmu dengan visimu. Jangan hanya berpikir secara acak, tapi berpikirlah dengan tujuan. Setiap kali pikiranmu melayang ke keterbatasan, arahkan kembali dengan lembut. Ingatkan dirimu tentang siapa dirimu yang sedang menjadi. Berbicaralah kepada dirimu, seolah-olah masa depanmu sudah mulai terwujud. Ini bukan delusi, melainkan penciptaan. Sebab, pikiranmu yang dipadukan dengan emosi yang ditinggikan, adalah cetak biru bagi realitasmu. Dan ingatlah, kamu mempengaruhi lebih dari sekadar kehidupan pribadimu. Energi yang kamu pancarkan, turut berkontribusi pada medan kolektif. Saat kamu meningkatkan sinyalmu, kamu bukan hanya mengubah duniamu, tetapi juga mengangkat medan energi yang kita semua bagikan. Setiap pikiran yang selaras, setiap emosi penuh cinta, setiap tindakan kehadiran yang disengaja, semuanya merambat keluar. Kamu adalah menara pemancar. Namun lebih dari itu, kamu adalah penyumbang frekuensi bagi seluruh umat manusia. Kamu tidak pernah tidak memancarkan energi. Bahkan keheningan pun memiliki sinyal. Bahkan diam pun memiliki frekuensi. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah kamu mengirimkan sinyal, melainkan, apakah kamu memilih sinyalmu dengan sadar? Karena alam semesta mendengarkan. Bukan pada kata-katamu, bukan pada rencanamu, bukan pada jadwal waktumu, tetapi pada vibrasimu. Vibrasimu adalah jumlah keseluruhan dari siapa kamu sedang menjadi. Bukan siapa yang kamu pura-pura jadi. Bukan siapa yang kamu harapkan untuk jadi. Tetapi siapa yang benar-benar kamu wujudkan. Jadi, pilihlah sinyalmu dengan kesadaran, dengan kejernihan, dengan keberanian, dan dengan komitmen. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali sejajar. Setiap momen adalah peluang segar untuk naik tingkat. Dan dengan setiap frekuensi baru yang kamu pancarkan, kamu menjadi saluran yang semakin jernih untuk realitas yang ingin kamu alami. Alam semesta selalu terhubung. Bagaimana denganmu? Energi adalah mata uangmu. Sinyalmu adalah kekuatanmu. Dan medan energi selalu merespons. Bukan pada apa yang kamu inginkan, tetapi pada siapa dirimu yang sebenarnya. Maka, mulailah sekarang. Tingkatkan energimu sekarang. Pancarkan energimu sekarang. Dan saksikan bagaimana dunia mulai naik menyelaraskan diri dengan frekuensimu. Kita semua pernah mendengar ungkapan, mintalah, maka kamu akan menerima. Namun, seberapa sering orang meminta dengan putus asa, berulang-ulang, bahkan dengan penuh emosi, dan tetap merasa tidak ada yang berubah? Itu karena ada kebenaran yang lebih dalam dan lebih akurat yang harus kamu pahami, jika kamu ingin menjalani kehidupan yang diciptakan secara sadar.
Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu yang sebenarnya. Menginginkan sesuatu dan menjadi seseorang yang sudah memilikinya adalah dua frekuensi yang sangat berbeda. Yang satu berakar pada kekurangan, yang lain berakar pada perwujudan. Menginginkan berkata, aku belum memilikinya. Menjadi berkata, ini sudah milikku. Alam semesta tidak merespons permohonanmu, tetapi kehadiranmu. Bukan keinginanmu, tetapi frekuensimu. Mari kita lihat energi di balik keinginan. Saat kamu menginginkan sesuatu, cinta, kelimpahan, kesehatan, kebebasan, seringkali ada muatan emosional di balik keinginan itu. Dan muatan itu biasanya berakar pada rasa kekurangan. Aku ingin cinta, karena aku merasa kesepian. Aku ingin uang, karena aku merasa kekurangan. Aku ingin sukses, karena aku merasa tidak cukup berharga tanpa itu. Lalu apa yang terjadi? Kamu mengirimkan sinyal ke medan energi yang berkata, aku tidak memiliki apa yang aku inginkan. Dan karena alam semesta itu cerdas, akurat, dan reflektif, ia membawakanmu lebih banyak pengalaman yang mencerminkan sinyal itu. Lebih banyak kesepian, lebih banyak kekurangan, lebih banyak bukti dari ketidakadaan. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mencerminkan keadaan keberadaanmu. Energi, menarik energi sejenis. Itu adalah hukum. Inilah ketidakcocokan energi yang membuat banyak orang terjebak. Mereka sangat menginginkan sesuatu. Mereka memikirkannya sepanjang waktu. Mereka memvisualisasikannya. Mereka membicarakannya. Mereka menuliskannya di papan visi. Tetapi di dalam hati, mereka tetap berakar dalam identitas, sebagai seseorang yang belum memilikinya. Inilah masalahnya. Kamu tidak sedang mewujudkan dari keinginanmu, tapi kamu sedang mewujudkan dari identitasmu. Jadi apa artinya ini? Artinya, tugas pertama dan terpentingmu bukanlah menginginkan lebih keras, tetapi menjadi versi dirimu yang sudah memiliki apa yang kamu minta. Itulah arti sejati dari penyelarasan. Bukan berharap, bukan membutuhkan, bukan obsesi mental, tetapi perwujudan. Identitasmu adalah titik tarikmu. Siapa yang kamu percayai sebagai dirimu sendiri secara konsisten, emosional, dan energetik, adalah apa yang akan dunia cerminkan kembali kepadamu. Jadi, jika kamu berkata, aku ingin kelimpahan, tetapi kamu masih merasa miskin, masih bertindak dari ketakutan, masih percaya jauh di dalam hati bahwa kamu tidak layak mendapatkan lebih, maka kamu mengirimkan sinyal yang bercampur aduk. Dan medan energi tidak dapat memberimu apa yang tidak kamu cocokkan secara vibrasional. Menginginkan adalah bisikan, tapi menjadi adalah gemuruh. Kamu harus bergemuruh. Kamu harus hidup, bernapas, berjalan, dan berbicara seolah-olah masa depanmu sudah tiba. Ini bukan delusi. Ini adalah penciptaan. Karena inilah kebenarannya. Medan kuantum tidak membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan sangat hidup. Jika kamu bisa merasakannya dalam tubuhmu, biologimu mulai bergeser, jaringan sarafmu mulai berubah, kimia tubuhmu menyesuaikan diri, dan energi di sekitarmu mulai terorganisasi ulang. Dan kini, kamu tidak lagi menunggu realitas baru, karena kamu sudah menjadi realitas itu sendiri. Mari kita mulai dengan membicarakan tentang bagaimana menjadi, atau menjadi apa yang diinginkan. Mulailah dengan mengajukan kepada diri sendiri sebuah pertanyaan yang kuat. Siapa saya jika saya sudah memiliki kehidupan yang saya minta? Jadilah spesifik mungkin. Bagaimana cara versi diri Anda yang itu berpikir, berbicara, dan merasakan? Bagaimana cara mereka membawa diri? Apa saja yang tidak lagi mereka toleransi? Apa yang menjadi fokus mereka? Keputusan apa yang akan mereka buat saat ini, hari ini? Ini bukanlah sekadar latihan teoritis, tapi ini adalah jalan menuju perwujudan. Karena pada saat Anda mulai bertindak seperti diri masa depan Anda sedang mengirimkan sinyal kepada semesta, saya siap. Saya adalah itu, sekarang. Dan ketika sinyal itu konsisten, kehidupan akan menata ulang dirinya untuk mencerminkannya. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Misalnya visi Anda adalah untuk hidup dalam kelimpahan.
Daripada terus-menerus mengulangi afirmasi bahwa Anda berkelimpahan, sambil tetap merasa tertekan dan tegang setiap kali melihat saldo rekening Anda. Bagaimana jika Anda mulai mewujudkan keadaan emosional kelimpahan sebelum uang itu muncul? Itu berarti menemukan cara untuk merasakan kaya, bersyukur, dan bebas sekarang juga. Mungkin dengan berjalan dengan rasa kelimpahan, lebih banyak tersenyum, berbagi apa yang sudah Anda miliki, merayakan kemenangan-kemenangan kecil seolah-olah itu monumental. Bukan karena Anda berpura-pura, tetapi karena Anda sedang berlatih. Dan tubuh Anda tidak tahu perbedaan antara realitas dan latihan itu. Tubuh akan mulai menyalakan sirkuit-sirkuit yang sama, seolah-olah itu sudah nyata. Inilah kekuatan dari emosi yang ditinggikan. Ketika Anda memasangkan niat yang jelas, dengan energi sukacita, cinta, kepercayaan diri atau rasa syukur, Anda menjadi magnetik. Keadaan-keadaan emosional yang ditinggikan itu adalah frekuensi yang lebih tinggi. Mereka menciptakan koherensi di dalam tubuh dan mengirimkan sinyal yang kuat ke dalam medan energi. Semakin lama Anda mempertahankan keadaan tersebut, semakin akrab itu terasa. Dan semakin akrab itu terasa, semakin alami pula Anda bertindak dari tempat itu. Maka, tindakan Anda mulai berubah. Bukan karena Anda memaksakan diri, tetapi karena keberadaan Anda telah berbeda. Anda berhenti menyabotase kemajuan Anda. Anda berhenti menunggu izin. Anda berhenti membutuhkan tanda-tanda. Anda menjadi tanda itu sendiri. Saat itulah Anda mulai memperhatikan sinkronisitas. Pantulan-pantulan kecil yang mengonfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Itu bukan kebetulan. Itu adalah koherensi. Itu adalah medan energi yang merespons identitas baru Anda. Namun, mari kita perjelas. Ini tidak terjadi hanya dengan melakukannya sekali atau 2 kali. Ini membutuhkan konsistensi, latihan harian, dan kesadaran dari momen ke momen. Karena setiap kali Anda kembali ke diri lama, yang menginginkan tetapi tidak percaya, yang menginginkan tetapi meragukan, Anda melemahkan sinyal itu. Anda membingungkan medan energi. Itulah sebabnya, mengapa kebanyakan orang mewujudkan keinginannya dengan tidak konsisten. Mereka mengubah energi mereka sejenak, lalu kembali ke emosi-emosi lama di masa lalu. Dan yang familiar akan selalu menciptakan yang familiar. Jadi bagaimana Anda tetap berada dalam identitas baru? Pertama, jadikan perwujudan ini sebagai ritual harian. Setiap pagi, sebelum dunia menarik Anda ke dalam reaksi, pusatkan diri Anda. Masuklah ke dalam, pejamkan mata, dan latihlah masa depan Anda. Bukan hanya secara mental, tetapi juga secara emosional. Biarkan tubuh Anda merasakan kepenuhan dari kehidupan yang sedang Anda ciptakan. Tarik napas ke dalamnya, tanamkan itu, latih itu, sampai menjadi sesuatu yang akrab. Kedua, sepanjang hari, lakukan pemeriksaan diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang menjadi versi diri saya yang sudah memilikinya? Jika jawabannya tidak, berhentilah sejenak. Sesuaikan kembali. Pilih lagi. Inilah pekerjaan sebenarnya. Bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kehadiran, berulang kali. Ketiga, bertindaklah dalam keselarasan. Ambillah langkah-langkah yang akan diambil oleh diri masa depan Anda. Saya ulangi, ambillah langkah-langkah yang akan diambil oleh diri masa depan Anda. Katakan tidak pada hal-hal yang tidak lagi melayani identitas baru itu. Katakan ya pada peluang-peluang yang menantang, mendorong, dan mengembangkan Anda. Biarkan pilihan-pilihan Anda mencerminkan frekuensi baru itu, bahkan jika keadaan lama Anda belum berubah. Karena ketika tindakan Anda selaras dengan visi Anda, medan energi mulai menata ulang dirinya. Akhirnya, rayakan perubahan-perubahan kecil. Semesta menyukai momentum. Setiap kali Anda menyadari diri Anda bereaksi dengan cara yang berbeda, berpikir berbeda, merasakan berbeda, akuilah itu. Itulah transformasi, itulah bukti, itulah awal dari umpan balik kuantum. Dan umpan balik itu akan terus berkembang semakin Anda mengenalinya. Ini yang ingin saya Anda ingat.
Anda tidak perlu memohon kepada semesta. Anda tidak perlu memaksa, mendorong, atau terobsesi. Yang perlu Anda lakukan adalah menjadi versi diri Anda yang sudah hidup dalam kehidupan yang Anda inginkan. Menjadi itu, secara emosional, secara energetik, secara perilaku, dan kenyataan akan mengikuti. Karena ketika Anda sungguh menjadi versi itu, ketika itu menjadi alami, ketika Anda tidak lagi mempertanyakannya, ketika Anda hidup dari keadaan itu terlepas dari dunia luar, Anda menjadi cocok secara vibrasional, dan medan energi, tidak punya pilihan lain selain mencerminkannya kembali kepada Anda. Ini bukan teori, ini hukum. Kekuatan itu selalu berada di dalam identitas Anda. Maka tanyakan pada diri Anda, siapa yang sedang saya wujudkan hari ini? Bukan siapa yang saya harapkan untuk menjadi. Bukan siapa yang saya ingin menjadi suatu saat nanti. Tetapi, siapa yang sedang saya jalani sekarang? Jawaban itulah yang menentukan masa depan Anda. Bukan afirmasi Anda. Bukan papan visi Anda. Bukan pula tujuan Anda. Tetapi, keberadaan Anda. Dan kabar baiknya adalah, Anda dapat memilihnya. Di setiap tarikan napas. Di setiap pikiran. Di setiap momen. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda menjadi. Ada sebuah momen hening, kuat, dan tak terlihat oleh dunia luar ketika segalanya berubah. Dan momen itu tidak terjadi ketika saldo bank Anda berubah. Bukan ketika pasangan impian Anda memasuki hidup Anda. Bukan ketika dunia akhirnya memberi Anda izin untuk berkembang. Momen itu terjadi di dalam. Transformasi dimulai, bukan saat hidup berubah, melainkan saat Anda berubah. Karena, begitu Anda menjadi diri masa depan Anda, hidup tidak punya pilihan selain merespons secara berbeda. Kita hidup dalam budaya yang terobsesi dengan hasil, dengan ukuran, dengan bukti. Kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa perubahan itu nyata, hanya ketika kita dapat melihatnya, menyentuhnya, atau mengukurnya. Tetapi kebenaran yang lebih dalam adalah, bahwa semua transformasi sejati, dimulai dalam hal yang tidak terlihat. Dalam pikiran, dalam emosi, dalam energi, dalam identitas. Identitas Anda bukan sesuatu yang tetap. Ia cair, dapat diprogram, dapat diubah sesuai desain. Anda bukan cerita yang diceritakan kepada Anda. Anda bukan masa lalu Anda. Anda bukan sekumpulan kebiasaan, memori, dan kepercayaan yang Anda warisi dari sejarah Anda. Anda adalah makhluk dengan potensi tak terbatas. Sebuah kesadaran yang mampu memilih kembali, membayangkan versi baru dari diri Anda, dan mewujudkannya. Bukan suatu hari nanti, tetapi sekarang, saat ini. Anda tidak sedang menunggu masa depan, tapi Anda sedang melatihnya. Tubuh Anda adalah pikiran bawah sadar Anda. Ia menghafal segalanya, setiap reaksi, setiap emosi, setiap pola pikir yang Anda ulangi. Seiring waktu, tubuh Anda menjadi identitas Anda. Tubuh menjadi sangat akrab dengan diri lama Anda, sehingga segala sesuatu di luar itu terasa tidak nyaman, bahkan jika itu lebih baik. Itulah sebabnya, mengapa perubahan seringkali terasa sulit. Bukan karena Anda tidak mampu, tetapi karena tubuh Anda telah kecanduan terhadap emosi-emosi masa lalu. Ia berjalan dengan autopilot. Namun inilah rahasianya. Anda bisa memprogram ulang tubuh Anda melalui niat, melalui latihan mental. Latihan mental berarti membayangkan diri masa depan Anda dengan begitu jelas, begitu emosional, begitu rinci secara sensorik, sehingga otak Anda mulai membentuk pola-pola baru, bahkan sebelum ada yang berubah dalam kehidupan nyata Anda. Dan inilah hal yang luar biasa. Otak dan tubuh Anda tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan sangat jelas. Ilmu pengetahuan telah membuktikan hal ini, bahwa ketika Anda membayangkan pengalaman masa depan, dengan melibatkan kelima indera Anda, sirkuit saraf yang sama akan aktif, seolah-olah pengalaman itu benar-benar terjadi.
Tubuh mulai merespons seakan-akan masa depan itu sedang terjadi sekarang. Hormon berubah. Gen mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda. Otak membentuk koneksi-koneksi baru. Tubuh mulai mempercayai identitas baru tersebut. Jadi, alih-alih menunggu kehidupan memberikan Anda realitas baru sebelum Anda merasa berbeda, Anda mulai merasa berbeda terlebih dahulu. Anda mulai mengajarkan tubuh Anda, seperti apa rasanya masa depan sebelum masa depan itu datang. Dan dengan melakukan itu, Anda menjadi magnet bagi masa depan tersebut. Anda meruntuhkan waktu. Anda selaras dengan versi diri Anda yang tidak lagi menunggu, melainkan sudah menjadi. Bayangkan ini, Anda bangun di pagi hari, dan alih-alih langsung meraih ponsel, alih-alih mengingat siapa diri Anda selama ini, alih-alih mengulang-ulang masalah Anda menutup mata, dan mulai melatih masa depan Anda. Anda masuk ke dalam hati Anda, bernapas dalam keheningan, lalu dengan penuh kesadaran, bertanya pada diri sendiri, siapa yang aku pilih untuk menjadi hari ini? Bukan berdasarkan keadaan Anda saat ini, bukan berdasarkan masa lalu Anda, melainkan berdasarkan visi Anda, potensi tertinggi Anda, versi diri Anda yang sudah menjalani kehidupan impian Anda. Bagaimana cara mereka berpikir? Bagaimana mereka merasa? Bagaimana mereka berbicara, bergerak, dan mengambil keputusan? Energi seperti apa yang mereka pancarkan? Lalu Anda merasakannya. Anda menjadi itu. Anda melatihnya sampai sistem saraf Anda mulai mengenalinya. Sampai itu terasa akrab. Sampai menjadi kebiasaan baru Anda. Karena inilah kebenarannya. Keakraban melahirkan keyakinan. Dan keyakinan adalah gerbang tempat transformasi mengalir. Semakin sering Anda melatih ini, semakin alami rasanya. Dan ketika itu terasa alami, tindakan Anda mulai berubah. Anda berbicara dengan cara yang berbeda. Anda berdiri dengan lebih tegap. Anda membuat pilihan dari tempat keberanian dan keselarasan batin, bukan dari rasa takut atau kebiasaan. Tanpa perlu memaksakan perubahan pada dunia luar. Dunia mulai menyesuaikan diri dengan Anda. Ini bukan sekadar filosofi spiritual, tapi ini adalah ilmu saraf. Otak Anda memiliki filter yang disebut sistem aktivasi retikular, atau Reticular Activating System. RAS ini bertanggung jawab untuk memilah jutaan informasi yang Anda terima setiap detik, dan menyaring mana yang relevan. Namun, ada satu hal penting. RAS tidak menyaring berdasarkan kenyataan, melainkan berdasarkan keyakinan Anda tentang kenyataan. Jika Anda percaya bahwa Anda selalu terjebak, RAS akan menyaring dunia melalui lensa tersebut. Ia akan menyoroti bukti-bukti yang menguatkan cerita lama Anda. Namun, jika Anda mulai mempercayai dengan dalam dan emosional bahwa Anda adalah diri masa depan Anda, RAS akan bergeser. Ia mulai menunjukkan peluang baru, mempertemukan Anda dengan hubungan baru, mengarahkan Anda ke versi realitas yang sesuai dengan siapa Anda telah menjadi. Inilah sebabnya mengapa konsistensi adalah segalanya. Bukan karena alam semesta sedang menguji Anda, melainkan karena biologi Anda membutuhkan pengulangan untuk menimpa dan mengganti program lama. Anda tidak bisa hanya sekadar mengunjungi masa depan Anda sesekali, tapi Anda terus hidup di dalamnya, berjalan di dalamnya, berbicara dari sana, berpikir dari sana, berulang kali, hingga masa depan itu terasa lebih akrab daripada masa lalu Anda. Inilah revolusi internal. Inilah pekerjaan suci. Bukan tentang memaksa hasil, melainkan tentang mengubah identitas, dan membiarkan realitas menyesuaikan diri untuk mencerminkannya. Karena medan kuantum itu responsif. Ia mencerminkan, mengatur diri di sekitar frekuensi Anda. Dan saat frekuensi Anda berubah, umpan balik dari kehidupan juga ikut berubah. Namun Anda harus tetap sadar, diri lama Anda akan mencoba menarik Anda kembali. Bukan karena jahat, tetapi karena ia dikenal, nyaman, dan dapat diprediksi. Tubuh Anda menginginkan yang familiar. Maka, pada awalnya, menjadi diri masa depan Anda akan terasa tidak wajar. Anda mungkin merasa seolah-olah Anda berpura-pura, seolah-olah Anda sedang berbohong. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting. Anda tidak sedang berpura-pura, tapi Anda sedang berlatih. Dan semakin Anda berlatih, semakin Anda mengajarkan tubuh Anda bahwa versi baru diri Anda itu aman, nyata, dan rumah bagi Anda. Ketika tubuh Anda menerima itu, seluruh sistem Anda akan selaras. Anda akan memasuki koherensi,
Jantung dan otak Anda menyinkronkan ritmenya. Sistem saraf Anda menenangkan diri. Sistem imun Anda menguat. Anda akan merasa berbeda. Anda akan bergerak berbeda. Anda akan mulai mengharapkan hal-hal yang berbeda. Dan kehidupan akan merespons. Awalnya mungkin halus. Sebuah ide baru. Seberkas kejernihan yang tiba-tiba. Seseorang yang muncul di waktu yang tepat. Lalu semakin banyak. Siklus umpan balik itu mempercepat. Alam semesta mencerminkan Anda dengan presisi. Dengan cinta. Dengan kecerdasan tanpa batas. Tetapi semua itu dimulai saat Anda berubah. Bukan saat pekerjaan Anda berubah. Bukan saat hubungan Anda berubah. Bukan saat keadaan Anda berubah. Tetapi saat Anda berubah. Anda tidak perlu menunggu kesempatan yang sempurna. Anda tidak perlu menunggu hidup menjadi lebih mudah, lebih tenang, atau lebih mendukung. Masa depan Anda tidak sedang menunggu waktu berlalu. Masa depan Anda sedang menunggu Anda untuk hadir. Maka mulailah setiap pagi, seolah-olah Anda sudah menjadi diri masa depan Anda. Berdirilah dalam identitas itu. Tarik napas dalam versi diri Anda itu. Biarkan hari ini terbit untuk menemui Anda di sana. Biarkan alam semesta menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak perlu mengejar masa depan. Karena masa depan itu datang kepada mereka yang sudah menjadi. Dan ketika tantangan datang, karena tantangan pasti datang, ingatlah, itu bagian dari proses menjadi. Pertumbuhan bukan berarti ketiadaan rintangan, melainkan kehadiran penuh di tengah rintangan. Jangan mengecilkan diri. Jangan kembali ke kebiasaan lama. Teguhkan visi Anda. Tarik napas lebih dalam. Berdirilah lebih tinggi, dan ingatkan diri Anda, inilah siapa aku sekarang. Diri lama Anda mungkin mengetuk pintu, tetapi Anda tidak perlu membukanya. Anda cukup berkata, terima kasih. Aku sudah beranjak. Aku sekarang adalah seseorang yang baru. Inilah jalan menuju penguasaan diri. Bukan dengan menunggu, melainkan dengan menjadi. Bukan dengan berharap, melainkan dengan menyelaraskan. Bukan dengan bereaksi, melainkan dengan mencipta. Saat Anda menjadi diri masa depan Anda, kehidupan mulai merespons secara berbeda. Bukan karena dunia telah berubah, melainkan karena Anda yang telah berubah. Dan dunia sekadar mencerminkan siapa Anda yang baru. Maka jangan tunggu lagi. Jangan tunda kebesaran Anda suatu saat nanti. Masa depan ada di sini. Kekuatan ada di sekarang. Pilihan ada di tangan Anda. Berhentilah menunggu. Mulailah menjadi. Alam semesta sedang mendengarkan. Jika pesan ini bersonan dengan Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar Anda di kolom komentar, sebagai refleksi kita untuk saling berbagi satu sama lain. Mohon dukungan Anda untuk membagikan pesan ini kepada siapapun di dunia ini yang Anda kasihi, maupun yang Anda kenal. Dan juga, jika berkenan, jangan lupa untuk berlangganan dengan channel Spirit. Akhirnya, salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.